Banyak banget tugas damkar nih Banyak sebenarnya tugas Pak ya. damkar ya. Suci Ramadan itu banyak terjadi kebakaran. Oke. Ya karena kemungkinan aktivitas di saat bulan Ramadan kan mohon maaf burungnya diberi bearing itu apa kalau bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busam ID. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program Tea Time, program podcast garapan Busam ID bekerja sama dengan Dinas Provinsi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Yang kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Sebelumnya memang tema kita kan terkait anti hoax dan lain-lain. Kali ini kita bakal membawa pengalaman baru, yaitu Damkar Kota Samarinda. Langsung saja mungkin kita sambut ini Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, Bapak Hendra Aha, Pak ya? Ya. Oke. Benar. Panggilannya apa nih Pak? Pak Ya, Hendra. Pak Hendra aja. Ya. Oke. Pak, mungkin ada Sobat Busam ID yang belum kenal sama Bapak. Kita ada panggilan kepada teman-teman nih Sobat Busam ID, Pak. Ya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Oh gitu. Iya, perkenalkan diri dulu. Saya maksudnya? Ya. Oh iya. Ya, tadi pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit dan rekan di podcast Busam ini sudah mengundang kami untuk sedikit memberikan informasi tentang damkar ya. Saya Hendra, menjabat Kadis Damkar Kota Samarinda semenjak tahun 2022 di bulan Januari. Ya. Oke, Pak, ini kan terkait kebakaran sendiri di Kota Samarinda ya. Kita tahu lah kebakaran ini bahkan ya, tiap hari juga Pak ya, pasti ada nih di Samarinda. Pasti ada, ya. Tuh, Pak Hendra melihat hal seperti itu apa sih Pak? Ya, jadi begini, kita pertama kebakaran dulu ya. Apa arti kebakaran? Ya, kebakaran itu adalah api yang tidak terkendali dan merugikan, baik berupa aset, rumah ya, maupun lingkungan, kerusakan lingkungan maupun harta benda serta nyawa sekalipun. Ya, jadi di Samarinda kurang lebih 50% lebih kebakaran itu diakibatkan oleh korsleting listrik. Bilang orang Samarinda konslet lah, korsleting listrik ya. Jadi 50% lebih. Dan 90% akibat kelalaian. Oke. Ya, itu intinya. Oke, Pak, kan kita tahu nih tugas damkar sendiri nih ndak terkait kebakaran aja, Iya. Pak. Banyak bahkan nih ada yang viral di medsos bahwa lapor damkar cepat nih, Pak. Lebih pada ya kita tidak mendiskreditkan salah satu instansi, tapi memang tanggapan dari masyarakat sendiri apa Pak lapor damkar? Ada ular lapor damkar itu seperti apa, Pak? Bapak melihat jadi fenomena gini, itu? Damkar Indonesia ya, sekarang Dinas Damkar Samarinda itu ada kita dulu kan hanya memadamkan api, tapi semenjak tahun 2022 bertambah nomenklaturnya penyelamatan. Oke. Ya, jadi kita ada penyelamatan ular masuk rumah, biawak, ular, monyet, bahkan anjing yang mengganggu, itu kita tadi potong cincin, pohon tumbang, kecelakaan transportasi, misalnya ada orang kecelakaan terjepit atau sudah meninggal dunia, itu kita keluarkan ada alat pemotong kami lengkap, alat rescue. Kemudian di air juga penyelamatan rescue water rescue, juga ada pemotongan cincin ya. Oke, berarti kalau dilihat kayak gitu Pak, banyak banget tugas damkar ini Banyak sebenarnya tugas Pak ya. damkar, ya. Ya, sebenarnya kita ada 14 tugas penyelamatan. Namun sekarang fenomenanya sedikit-sedikit panggil damkar. Ya, karena kita 24 jam Mas Adit. Tugas kita 24 jam dan tidak berbayar. Oke. Iya. Nah, itu spesialnya Pak. Kan kayak gini, lapor ke damkar, responnya cepat, tanpa ada bayaran sepersen pun juga Iya, Pak. Itu kan kita lihat masyarakat responnya sangat positif nih terhadap damkar. Nah, Bapak tanggapannya sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda seperti apa Pak atas respon positif masyarakat nih Pak? Iya, pertama terima kasih atas kepercayaan ini. Juga saya tekankan ke anggota, memang sudah tugas dan kewajiban kita sebagai anggota damkar bekerja adalah demi kemanusiaan. Ya, ikhlas saya bilang terutama. Ya, kalau sudah kita ikhlas, kita tulus, ya kita rewardnya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang kita harapkan, bekerja yang sebaik mungkin
supaya kita mendapatkan apa namanya, eh, apa istilahnya, sudah membantu, itu adalah kebanggaan kita, membantu masyarakat. Untuk di Damkar Samarinda sendiri nih Pak, ada berapa sih pasukan Damkar Samarinda nih, Pak? Ya, kami semuanya di Dinas Damkar itu ada kurang lebih personil kami 223 orang, 225 lah ya. Cuman untuk pasukan itu di 11 posko, kami punya 11 posko ya. Dari posko 1 hingga 11 itu ada sekitar 100 orang. Nah, namun dari 11 posko itu ada kendala juga, Mas Adit. Ya, posko itu kan 3 shift ya, bekerjanya 24 jam. Nah, kadang kekurangan kami juga, satu posko itu ada 4 orang, ada 5, ada 6. Nah, harusnya regu itu idealnya 10 orang. Nah, ini kendalanya setiap ada 65 kebakaran, itu kadang-kadang kurang tenaga kami. Ya, idealnya satu mobil pemadam itu 6 orang. 6 orang Pak ya. Nah, ini di posko itu kan ada 2 mobil, bahkan ada 3 mobil. Ya, terpaksa kita dibantu oleh relawan Red Car namanya, relawan pemadam kebakaran. Dan juga selama kebakaran ini saya terus terang, kita Damkar dan pemerintah kota berterima kasih terhadap teman-teman relawan. Tanpa ada relawan pemadam kebakaran, Damkar tidak ada artinya. Ya. Nah, seperti Bapak bilang tadi kan anggota personil tuh bisa sampai 200-an Pak ya, Damkar Samarinda. Itu dia tugasnya masing-masing, atau ada yang penyelamatan, atau ada yang memadamkan api, atau memang merekanya semuanya sama? Tidak, Mas. Apabila ada panggilan penyelamatan, misalnya rescue ada tersendiri. Anggota rescue misalnya menurunkan orang sakit dari ketinggian, tentu kita panggil anggota rescue yang sudah expert, berpengalaman untuk penyelamatan di tempat ketinggian, pakai tali menali itu, rapping dan sebagainya. Ya, kalau untuk pemadaman ya otomatis posko yang WMK, wilayah pemadam kebakarannya, terjadi kebakaran, misalnya di posko 1 Melorman di seputar kota Samarinda, itu yang menangani. Berarti memang dari ratusan personil itu mereka ada job desk-nya masing-masing Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita menjelang bulan puasa, bahkan nih mau Idul Fitri Pak. Banyak orang yang nantinya mudik, pulang kampung dan lain-lain. Itu kan salah satunya ada juga yang bisa menyebabkan kebakaran karena lupa matikan kompor mungkin, koslet dan lain-lain, lupa matikan listrik. Ada pesan dan saran enggak kepada masyarakat Samarinda nih Pak? Jadi gini Mas Adit, memang dulu fenomenanya ya, setiap menjelang bulan suci Ramadan itu banyak terjadi kebakaran. Ya, karena kemungkinan aktivitas di saat bulan Ramadan kan sahur misalnya kan, nah, jadi tidak tidur, bahkan mungkin lagi sholat taraweh, nah mungkin kelupaan kompor. Ya. Tapi akhir-akhir ini sudah berkurang jauh lah kebakaran menjelang bulan Ramadan. Ya, karena kita tidak henti-hentinya dan tidak tidak bosannya memberikan sosialisasi. Ya, bagaimana cara memitigasi, mengurangi risiko kebakaran, bagaimana cara sosialisasi, simulasi penanganan pencegahan kebakaran. Misalnya program Pak Wali Kota nih, Probebaya. Nah, di situ ada pemberdayaan masyarakat. Setiap Pokmas minta pelatihan pemadam kebakaran. Nah, itu mungkin salah satu itu. Juga setiap Probebaya mereka RT itu rata-rata membeli alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, jadi mudah dicegah secara dini apabila terjadi kebakaran. Nah, ini Pak, menarik. Berarti tugas Damkar itu selain memang memadamkan api, berarti ada sosialisasi juga Pak ya ke masyarakat-masyarakat. Ada, ya. Itu biasanya sosialisasinya seperti apa Pak? Ya, kami beberapa ini pertama di masyarakat yang minta pelatihan ya. Misalnya dari puskesmas itu ada pelatihan sekarang, dari masyarakat, dari RT, dari kelurahan itu ada melalui Probebaya tadi. Kemudian kami juga ada program Damkar Go to School. Jadi kami ke sekolah-sekolah memberikan pelatihan, simulasi kepada anak-anak pelajar. Ya, kemudian juga
ada program kami menginspeksi listrik di rumah tangga. Ya, di 2000 tahun lalu ada sekitar 1.000 rumah yang kita inspeksi bekerja sama dengan Konswil. Jadi gunanya adalah setiap rumah yang kita inspeksi itu ada di Kelurahan Sidomulya ada 500 rumah, kemudian di Kelurahan Pelita ada 500 rumah. Jadi kita datang ke setiap rumah untuk memberikan arahan bahwa ya listrik yang benar itu begini, listrik apa namanya, ya macam-macam lah pokoknya untuk supaya tidak terjadi kebakaran diakibatkan listrik. Dan terbukti setiap kelurahan yang kita sudah inspeksi belum pernah terjadi laporan informasi kebakaran di sana. Ya, jadi sangat penting sekali setiap warga untuk memeriksakan listriknya. Oke, Sobat Usama ID tadi seperti yang disampaikan Pak Hendra nih, selain memadamkan api, sosialisasi juga jadi peran penting dari Damkar Samarinda, Pak ya? Sangat penting. Nah, itu sangat terlihat dari meminimalisasinya ini terjadi bencana kebakaran, Pak ya, dengan adanya sosialisasi itu. Oke, Pak, selama berdinas di pemadam sendiri nih, Pak, apa ini penyebab terbesar atau kebanyakan nih penyebab terjadinya kebakaran itu apa, Pak? Ya karena korslet listrik. Konslet tadi itu, ya, selebihnya kompor yang ditinggalkan, masak ditinggalkan nih, misalnya cerita kan, ibu-ibu ada beberapa kasus itu, kemudian ke pasar, lupa mematikan. Nah, makanya saya ada program saya di setiap jalan-jalan gang itu kita beri papan namanya reminder sign, pelang pengingat. Nah, jadi kalau ibu-ibu atau ya kita lah keluar dari jalan ngelihat pelang itu, matikan listrik lo bepergian, misalnya tadi mudik kan salah satunya. Kemudian matikan obat anti nyamuk. Kemudian kompor listrik, matikan colokan listrik segala macam. Juga kita selipkan juga ada matikan air keran gitu loh. Nah, kadang kan kita habis mandi lupa nih. Nah, cuman kita selipkan lah sekalian masukkan di situ. Nah, dengan melihat kontak itu kan, dengan melihat kontak pelang pengingat tadi, saat keluar gang kami taruh tuh di keluar gang itu. Melihat itu kan otomatis kalau misalnya kerannya lagi terbuka, pulang nih. Terus listrik kompor lagi masak, pasti balik lagi itu untuk mengurangi atau menghindari terjadi kebakaran. Ya, artinya begini. Yang paling utama itu adalah menangani kebakaran dari hulunya. Jadi damkar tidak hanya reaktif saat terjadi kebakaran ya, kita datang mengerahkan seluruh pasukan, tapi yang lebih utama adalah tadi memitigasi dan pencegahan. Itu yang utama. Fungsi damkar itu. Oke, Pak, selain tadi kan penyebab kebakaran nih, ada nggak sih pengalaman Bapak selama berdinas di Damkar Kota Samarinda nih, pengalaman lucu, menarik atau apa? Bahkan ada nih Pak, kayaknya yang baru-baru ini viral, mungkin bisa dikasih tahu Sobat Usama ID nih Pak. Ya, jadi Mas Adit, jadi di penghujung tahun 2024 kemarin ada peristiwa yang lucu. Artinya itu di luar Nurul ya. Di luar nalar ya. Gini, ada laporan ke kami dari rumah sakit itu dari UGD kalau nggak salah. UGD rumah sakit ini AWS. Teleponlah damkar, tolong ini ke rumah sakit peralatan itu alat Gurinda Mini itu kan. Begitu ke sana mendapati pasien mohon maaf burungnya diberi bearing itu kalau bilang klater itu dimasukin nggak bisa lepas, bengkak sudah. Jadi itu peristiwa yang sangat lucu, se-Indonesia baru itu kali Kemudian ini penanganannya masih sekitar 2,5 jam. 2,5 Pak ya. Bearing itu kan dari baja itu, ya 3 sisi lagi kan, pertama, tengah sama terakhirnya itu 2,5 jam. Yang anehnya lagi, ya kenapa pakai bearing? Nah, menarik nih Pak. Itu kan bearing terus dieksekusi sama damkar nih. Penyebabnya tahu nggak Pak? Kenapa dia masang bearing itu? Itu kan pasti diinvestigasi Pak. Ya, kita namanya damkar untuk penyebabnya tidak terlalu ini kan, karena mungkin malu kan. Ya mungkin untuk membesarkan gitu. Itu berdasarkan pengalaman Pak Hendra sendiri nih pertama kali Pak ya? Hal kayak gitu pertama kali mungkin di Indonesia pertama kali burung itu dimasukkan bearing. Karena kemarin tuh sempat viral banget itu Pak. Nah, kemudian juga ada itu orang mau bunuh diri kan, putus cinta
mau bunuh diri, dia naik ke gedung kosong itu kan, Iya. terjun, ya kita juga nyelamatkan damkar. Ya pokoknya ada istilah tagline kami itu apapun masalahnya damkar solusinya. Nah, itu sobat Musama ID. Jadi tagline-nya apapun apa tadi, Pak? Masalahnya, Apapun masalahnya damkar solusinya. Oke. Pak, itu kan tadi sudah terkait yang bearing tadi, Iya. orang yang membunuh diri itu, Pak. Iya. Nah, ini kan kadang kita tahu nih, kayak misalnya tadi yang Bapak bilang selain memadamkan api, tugasnya penyelamatan. Misalnya ada ular atau ada biawak dan lain-lain, ini masyarakat mau ngelapornya gimana nih, Pak? Ada hotline khususnya atau medsos Ya, dan lain-lain atau seperti ada apa, Pak? hotline khusus kami. Kami ada apa namanya call center kami, juga ada WA. Oke. Ya, ada WA. Biasanya di medsos sudah kita sebarkan sudah. Tapi masyarakat rata-rata sudah ke damkar sudah pasti tahu sudah. Banyak tahu, melapor ke pusat komando kami. Kemudian pusat komando dengan segera memberitahu posko mana yang terdekat Posko terdekat, Pak, ya. dengan TKP misalnya ular tadi. Kami tidak sampai 5 menit sudah bergerak ke ke TKP. Oke, berarti memang sepas respon itu, Pak ya? Ya, ya. Damkar apa istilahnya ya? Damkar ini harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, tidak disiplin waktu, maka misalnya posko yang lambat atau tidak mengacuhkan ya, rumah yang satu buah kebakaran bisa 10 bahkan ratusan. Nah, untuk itu setiap anggota damkar pasti dibekali ilmu cepat itu tadi. Dalam artian harus secepat mungkin ke TKP. Kalau respon time dari Kementerian Dalam Negeri itu kan 15 menit, itu paling lama. Tapi saya menganjurkan dan memberikan apa namanya keputusan ke anggota harus di bawah 10 menit kita sudah sampai di TKP. Oke, tadi kan pengalaman terkait menyelamatkan, terus kebakaran, memadamkan api, Pak. Ini kadang banyak juga di media sosial, bahkan pemadam ini sebenarnya damkar sudah sampai di lokasi. Banyak yang komen, pemadamnya lambat, ini dan lain-lain. Ini kan bahkan ada juga damkar yang viral di TikTok bilang kayak gini, ya nggak mungkin kita tahu itu sudah mau terbakar, masa kita sudah di situ. Itu seperti apa tanggapan Bapak? Ya, jadi namanya medsos ya, orang di medsos, bahkan orang di TKP langsung misalnya ngomong begitu. Ya namanya di medsos itu kan netizen, netizen. Istilahnya ada istilah apa namanya? Maha benar netizen dengan segala cuitannya gitu kan. Nah, jadi netizen maha benar. Nah, begini, kalau untuk kebakaran dibilang lambat segala macam, itu pertama ada beberapa faktor. Pertama yang melapor lambat ke damkar ya, sehingga api cepat besar. Kedua, di jalanan kan tentu ada jalanan sempit, akses ada terhalang lalu lintas, kemudian ada mungkin ada trouble jalan rusak misalnya, kita belum tahu. Tapi insya Allah kalau di Damkar Samarinda kita akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, nah ada juga pesannya begini. Kalau misalnya mau tepat waktu datang, kita berjanjian kalau mau membakar. Jadi sudah sampai duluan, Pak ya? Iya, sudah sampai. Oke. Nah, itu ini aja ya. Artinya namanya kebakaran atau musibah kan tidak bisa diprediksi, tidak ada dalam kalender. Betul. Oke, Pak, ini mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak, ke para anggota, ke relawan yang selama ini telah bekerja keras dan berdedikasi lah kepada masyarakat, serta ya ini tepat waktu itu, Pak. Ya, begini. Khusus untuk relawan di Kota Samarinda seperti saya kemukakan di depan, saya apresiasi ya dari mewakili pemerintah, apresiasi sama mereka. Mereka itu loh istilahnya tidak dibayar, ya menggunakan mobil sendiri, kendaraan sendiri, kemudian BBM sendiri, memadamkan dan tidak minta dipuji. Ya, istilahnya mereka apa ya? Ada istilahnya kemanusiaan sangat tinggi sekali, euforia kemanusiaan tinggi sekali. Istilahnya relawan itu tidak dibayar bukan karena tidak bernilai, tapi memang tidak ternilai. Itu apresiasi untuk relawan. Nah, kemudian untuk anggota saya sendiri, ya insya Allah di kepemimpinan saya
mereka taat akan aturan. Respon tem kami selalu cepat kita laksanakan apabila ada pemadaman maupun ada panggilan penyelamatan. Ya, saya terima kasih dengan anggota juga. Ya. Pak, ini kan tadi kita sudah bahas terkait kebakaran, penyelamatan dan lain-lain. Untuk hoax sendiri, fenomena ini kan kita tahu Pak, sangat masif di media sosial. Pak Hendra sendiri pernah nggak nih mengalami namanya hoax itu Pak? Pernah. Jadi kalau hoax ini khusus kebakaran. Itu Pak. Jadi waktu ada berita kebakaran di mana ya, saya kasih contoh. Memang terjadi nih berapa kali di Sambil Seberang itu kan. Setelah mobil kami datang, anggota datang, ternyata tidak ada. ya pertama kan pertama hoax itu menyakitkan hati. Betul. Ya, merugikan juga berapa BBM kami Betul. keluar untuk itu kan, dan juga membuat panik masyarakat. Betul. Kita datang ngengeng ternyata tidak ada kebakaran Pak ya. Kebakaran ya. Jadi mohonlah untuk masyarakat jangan buat begitu, tidak ada gunanya, terus menambah dosa juga kan. Betul. Iya. Berarti memang Pak Hendra sendiri mengalami itu Pak ya? Mengalami, ada beberapa kejadian, ada kalau tidak salah waktu saya di Damkar ini ada 2 kali ya, 3 kali sudah. Iya. Ya itu, apa tidak kasihan gitu loh. Betul. Berarti memang masyarakat melaporkan ada kebakaran padahal sebenarnya tidak terjadi Pak ya? Tidak terjadi. 3 kali sudah selama saya ini. Ya makanya saya imbau ya janganlah, gunanya tidak ada, nambahin dosa juga. Betul. Kan, merugikan orang banyak gitu. Nah untuk di masyarakat sendiri kan kita tahu nih Pak, terkait grup keluarga dan lain-lain nih banyak misalnya ada berita yang sudah lama tapi di-up oleh sosial media terus dia nih saling share di WhatsApp nih Pak. Bapak melihat fenomena seperti itu seperti apa Pak sebenarnya? Pernah mengalami kah? Pernah. Atau seperti apa? Pernah. Jadi saya kan juga bukan pegiat, sering medsos juga. Sering main medsos lah Pak ya. Kebakaran lama diposting, kira kebakaran baru. Itu salah satu. Kalau saya fokus memang kebakaran saja. Ya apa ya? Kalau gitu saya kembalikan ke diri kita masing-masing aja. Kita telaah. Jadi kalau misalnya tuh hoax segala macam, kita telaah dulu. Jangan langsung main telan, langsung emosi marah. Tipsnya atau triknya, sesuatu tuh jangan langsung kita telan. Kita teliti dulu, bener ndak ini, tanya referensi yang lain, tanya yang lain, jangan langsung kita membalas juga di medsos dengan kontra juga kan. Nah, jangan. Jadi untuk masyarakat atau semualah rekan-rekan Damkar terutama diteliti dulu. Betul. Hoax berbagai macam hoax lah, bukan kebakaran saja, tapi berita-berita yang mendiskreditkan sesuatu atau merugikan pemerintah atau apalah. Jadi harus kita telaah dulu, teliti dulu, baru kita bisa menyimpulkan. Boleh sambil minum nih Pak. Ini kita kan podcast tea time Pak. Sambil minum kita. Tea time namanya ya, mantap. Betul Pak. Minum teh ya. Minum teh. Kalau Jepang mahal ini Mas Adit. Ocha kalau di Jepang Pak ya, namanya teh itu Ocha. Oke, Pak tadi kan Bapak memang terkait hoax sendiri Bapak melihat bahwa fenomena di masyarakat ini sering Pak ya. Dan salah satu caranya untuk menghindari hoax itu ditelaah dulu. Dipastikan dulu jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang menyebarkan Pak ya. Kalau bisa stop di kita aja, jangan sampai orang tahu bahkan berita itu berita bohong Pak ya. Kita harus pintar sekarang. Medsos ini sudah viral itu kan cepat banget viral. Cepat. Nah, bagaimana kita supaya tidak terjebak dalam situasi merugikan orang, merugikan diri kita juga. Akhirnya kalau kita marah-marah juga tidak kan berimbas kepada pidana juga. Betul. Undang-undang ITE Pak ya. Oke Pak, Bapak melihat peran media. Mungkin kita tahu nih Pak, media ini bisa jadi salah satu ini yang produksi hoax, bahkan ada media yang bisa produksi hoax. Peran media ini seperti apa? Bapak melihat itu, apakah media ini memang harus menyebarkan informasi yang akurat, sesuai data dan fakta? Bapak ada pesan nggak kepada teman-teman media nih Pak? Ya, kalau untuk media kan macam-macam kan. Kalau dulu istilahnya ada wartawan bodres, ada betul tuh Pak, bikin sakit kepala. Ya, jadi namanya era sekarang ini kan ya media itu sangat penting untuk memberikan informasi, untuk memberikan situasi misalnya tadi tentang kebakaran, kalau memang betul itu kan itu menjadikan kita itu cerdas karena media. Benar. Coba kita diam aja tidak membaca misalnya media, kita tidak jadi apa-apa kan. Nah, untuk itu
bagi yang mempunyai media, ya carilah wartawan yang berkualitas. Benar. Ya, jangan istilahnya wartawan-wartawan yang tanpa dibekali ilmu. Sertifikasi Ya, juga, Pak, ya. itu contoh ya. Kadang-kadang mohon maaf, ya wartawan yang nakal kan ada kan, Benar. ya tidak bisa dihindari itu. Betul. Iya. Oke. Bahkan sekarang Pak, ini kan terkait undang-undang untuk informasi nih Pak. Iya. Ini wartawan itu bisa ditolak sama narasumber apabila dia tidak punya sertifikasi resmi wartawan dari Dewan Pers. Oh iya. Kan kita ada sertifikasi muda, madya dan utama. Itu narasumber sebenarnya bisa menolak bisa untuk ya? tidak memberikan informasi itu Pak. Jadi kita tanya dulu ya, kalau Betul. misalnya mana Iya, legalitas harus Anda. bisa menunjukkan. Oh, siap. Betul. Ah, Itu baru tahu saya ini. Nah, betul Terima Pak. kasih Jadi Bapak informasinya. enggak bisa sembarangan tuh nerima. Betul. Betul. Oh gitu ya. Betul Pak. Baguslah informasi ini. Jadi Sobat Busama ID, ini banyak banget yang sudah kita berikan informasi terkait pemadam kebakaran, hoax juga, bahkan Pak Hendra pernah mengalaminya. Jangan sampai kita, ya ini seperti tagline kita Pak, hoax itu dibuat orang jahat, disebar oleh orang bodoh, dan diterima oleh orang dungu Pak. Sepakat. Nah, Sepakat. betul. Sepakat. Oke, Pak, terakhir nih Pak, hampir setengah jam sudah kita menemani Sobat Busama ID. Nggak terasa Pak ya? Iya. Ada closing statement nggak dari Pak Hendra untuk sampaikan ke masyarakat Samarinda terkait apa aja Pak? Boleh. Baik. Karena saya di Damkar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, saya hanya berpesan satu, artinya tetap waspada terhadap bahaya kebakaran, terutama untuk keluarga kita dulu. Rumah-rumah yang instalasi listriknya bermasalah, itu segera periksakan kepada ahlinya. Kemudian kompor-kompor yang tadi tata letaknya dekat dinding kayu, itu segera diberi pembatas selang-selangnya. Kemudian yang sudah usang, sudah tua, regulatornya tolong diperhatikan. Karena dua itu yang banyak penyebab kebakaran di Kota Samarinda. Nah, Samarinda juga tipologinya kan banyak rumah kayu, Mas Adit, rumah-rumah di gang sempit, padat. Nah, itu sehingga mudah menyebar api itu. Nah, fungsi damkar datang untuk tidak menyebar luas lagi kebakaran tersebut. Nah, satu lagi Pak Sri, terakhir, sebaiknya setiap rumah wajib memiliki satu alat pemadam api ringan. Apar itu tadi Pak ya. Banyak sudah kasus rumah tadinya korslet listrik atau kebakaran kompor kecil, itu langsung diselesaikan dengan apar, sehingga tidak membuat kebakaran lebih luas. Ya, jadi saya pesan satu rumah wajib satu apar, murah apar tersebut. Ya. Oke, Sobat Busama ID, itu dia tadi closing statement dari Pak Hendra. Ya, kita tahu sebagai masyarakat, kalau bisa kita meminimalisasi Pak ya, terjadinya kebakaran. Kalau bisa dari lingkup terkecil kita, keluarga, sosialisasi bahwa yaitu matikan listrik apabila tidak digunakan Pak ya. Kompor jangan lupa dimatikan, apalagi kalau kita mau bepergian Pak ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Kita akan lanjut di next episode-nya lagi. Saya Aditya Setiawan dan Pak Hendra AH pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sobat Busama ID. Makasih.